perkenalkan, nama saya Anelita Diva Safira dengan NIM 2052433. Dan selamat datang pada video kali ini. Dan saya akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, yaitu berjudul Harmonisasi Agama dan Sains, yang disusun oleh Ibu Helmi Salma Labibah, Ibu Lisnawati, dan Ibu Siti Muzainah. Buku ini terbit pada tahun 2025 dan membicarakan hubungan antara agama dan sains yang sering dianggap bertentangan. Nah, pada bab 1 ini isinya tentang profil Graham Barbour. Bab ini membahas latar belakang dari Ian Graham Barbour. Terus, ia tuh seorang teolog sekaligus fisikawan asal Amerika Serikat. Lahir pada tahun 1923 di Beijing, Tiongkok, dari keluarga akademis. Menempuh pendidikan sains, terutama fisika, sebelum beralih mendalami teologi. Dikenal sebagai pelopor kajian ilmu agama di era modern. Nah, karyanya yang terkenal ini berjudul Issue in Science and Religion pada tahun 1966. Dianggap tonggak awal sebagai studi hubungan antara sains dan agama secara sistematis. Nah, si Barbour ini mencoba menjembatani perbedaan dunia sains berbasis empiris dengan agama yang berbasis iman dan wahyu. Nah, pada bab 2 ini, kan judulnya tentang tipologi agama dan sains. Nah, dalam bab ini tuh, Barbour tuh menjelaskan bahwa hubungan sains dan agama itu dibagi menjadi 4 tipologi utama. Yang pertama ada tipologi konflik. Itu tuh di dalamnya membahas agama dan sains dianggap tidak bisa didamaikan. Contohnya itu pandangan dari seorang ilmuwan ateis versus dogma keagamaan yang menolak sains. Nah, yang kedua ada tipologi independasi, yaitu isinya tuh tentang agama dan sains berjalan sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu. Nah, sains itu mengurusi fakta empiris, kalau agama mengurusi nilai moral. Nah, terus yang ketiga ada tipologi dialog. Nah, di situ tuh ada komunikasi. Misalnya tuh ketika sains membuka pertanyaan-pertanyaan yang agama coba jawab. Terus atau agama memberi inspirasi bagi arahan penelitian ilmiah. Nah, yang keempat, ini ada tipologi integrasi. Nah, itu tuh di dalamnya tentang upaya menyatukan keduanya menjadi kerangka pengetahuan yang utuh. Misalnya tuh melihat hukum alam sebagai tanda kebesaran Tuhan. Nah, dari tipologi ini tuh menjadi dasar banyak penelitian selanjutnya tentang hubungan agama dan sains itu sendiri. Nah, sekarang tuh kita masuk ke bab 3, yaitu yang berisi itu tentang studi komprasasi para ahli terhadap G. Barbour. Nah, pada bab ini tuh penulis membandingkan gagasan Ian G. Barbour itu dengan sejumlah pemikir muslim atau tokoh-tokoh muslim kontemporer yang juga banyak berbicara soal hubungan antara agama dan sains ini. Nah, yang pertama tuh ada pemikiran Sayyid Husin Nasr. Nah, si Sayyid Husin Nasr ini menekankan bahwa sains modern itu harus dikembalikan pada akar spiritualitas Islam. Nah, ia tuh mengkritik keras sains barat yang dianggap itu sekuler dan memutus hubungan dengan Tuhan. Nah, berbeda dengan Barbour yang lebih terbuka pada dialog dan integrasi dengan sains modern. Nah, si Sayyid Husin Nasr ini menekankan revitalisasi sains Islam tradisional. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada tokoh namanya Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, si Ismail Raji Al-Faruqi ini terkenal dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ia tuh ingin ilmu modern disucikan dengan nilai-nilai Islam agar tidak sekedar netral atau bebas nilai. Nah, jika Barbour itu mengusulkan integrasi dalam kerangka umum atau universal, nah si Ismail Raji Al-Faruqi ini menekankan integrasi berbasis world view Islam. Nah, yang ketiga ada Syed Naqib Al-Attas. Nah, si Syed Naqib Al-Attas ini tuh menekankan konsep adab dan tatib dalam ilmu. Menurutnya tuh masalah sains dan modern itu bukan hanya sekuler, tapi tuh membawa world view barat yang salah. Nah, dibandingkan Barbour itu, Syed Naqib Al-Attas itu lebih menekankan spek pendidikan Islam untuk membentuk
insan berilmu yang beradab. Nah, yang terakhir ada tokoh namanya Amin Abduwah. Nah, si Amin Abduwah ini lebih kontemporer dengan gagasan integritas interkoneksi ilmu di perguruan tinggi Islam. Nah, ia tuh menekankan bahwa agama dan sains itu harus saling mengisi dalam konteks akademik modern. Nah, pandangan dari Amin Abduwah ini cukup dekat dengan Barbour, terutama pada tipologi dialog dan integritas. Nah, jadi di bab 3 ini tuh menegaskan bahwa meskipun Barbour tuh berasal dari tradisi Kristen Barat, pemikirannya tuh bisa disejajarkan dengan para sarjana Muslim di Indonesia ini. Bedanya tuh tokoh-tokoh Muslim tersebut tuh lebih menekankan aspek Islamisasi dan pembersihan worldview dalam ilmu, sedangkan Barbour tuh lebih menekankan pada dialog universal antara iman dan sains. Lanjutnya, kita masuk ke bab 4 tentang metodologi Islam dan sains perspektif di Barbour. Nah, bab ini tuh membahas bagaimana kerangka metodologi Ian G. Barbour tuh bisa dipertemukan dengan cara pandang Islam terhadap ilmu. Nah, yang pertama tuh ada metodologi I.G. Barbour. Nah, Barbour itu dikenal sebagai dengan tipologi 4 model hubungan agama sains. Nah, ada konflik, independasi, terus ada dialog, dan ada integrasi. Nah, ia tuh menolak pandangan konflik yang mempertentangkan sains dan agama. Ia tuh lebih condong pada model dialog, terutama integrasi. Baginya tuh sains bukan sekedar kumpulan fakta, tetapi itu sebuah aktivitas manusia yang penuh nilai, makna, etika, dan agama harus ikut berperan juga. Nah, selanjutnya yang kedua tuh ada metodologi Islam dan ilmu. Nah, dalam Islam tuh sejak zaman klasik, sains dan agama tuh tidak pernah dipisahkan. Nah, Al-Quran tuh mengandung banyak ayat yang mendorong manusia berpikir ilmiah. Terus ilmuwan Muslim tuh seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, terus Al-Ghazali itu memadukan akal, observasi empiris, dan wahyu. Nah, jadi tuh metodologi Islam sebenarnya tuh sudah mengintegrasi akal rasio dengan wahyu atau iman. Nah, terakhir, yang ketiga itu ada titik temu Barbour dan Islam. Nah, Barbour tuh menekankan pentingnya dialog antara iman dan ilmu. Dengan Islam, sejak awal tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, Islam tuh memandang ilmu sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Nah, sementara Barbour itu melihat agama sebagai pemberi arah modal ilmu. Nah, perbedaan utamanya tuh pada Barbour datang dari tradisi Barat, Kristen Science modern, sedangkan Islam punya tradisi ilmiah sendiri yang lebih tua, sudah terintegrasi sejak awal. Nah, yang keempat ada relevansi untuk pendidikan Islam. Nah, model integrasi Barbour bisa dijadikan kerangka untuk memperkuat pendidikan Islam modern. Konsep ini sejalan dengan gagasan integrasi interkoneksi ilmu. Nah, tujuannya tuh melahirkan generasi yang ilmiah sekaligus religius, berakal pada wahyu, tapi terbuka pada temuan sains. Nah, jadi bab 4 ini tuh menegaskan pada metodologi Barbour bisa menjadi jembatan bagi dunia Islam dalam memperkuat kembali tradisi integrasi ilmu agar sains itu tidak bebas nilai dan agama itu tidak terkesan anti ilmu. Nah, kesimpulan dari buku ini tuh merupakan buku yang membahas integrasi antara agama dan sains dengan sudut pandang G. Barbour. Nah, menjelaskan 4 tipologi yang mendasar pada pemikiran G. Barbour yang mengusung 4 tipologi, yaitu tipologi konflik, tipologi independasi, tipologi dialog, tipologi integrasi. Nah, di dalamnya tuh terdapat metodologi agama sains yang memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara memahami agama dan sains. Terus menjelaskan juga mengenai integrasi penjelasan agama yang dikorelasikan dengan sains dan dikaitkan dengan dalil Quran yang memberikan pemahaman kepada pembaca agar lebih detail sehingga memudahkan pembaca dalam memahami mengenai agama dan sains. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.